Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Jurianto dan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita bisa membuat suatu jaringan komunikasi ya, telepon atau bisa kita sebut di sini membuat jaringan VoIP ya. Jadi kita bisa melakukan suatu panggilan, namun panggilan ini bersifat lebih private dan pribadi gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, ada beberapa aplikasi yang harus kita download terlebih dahulu. Yang pertama, pastinya kita harus punya VirtualBox-nya ya, VirtualBox, dan yang kedua kalian juga harus download Zoiper 5-nya. Nah, Zoiper ini akan digunakan untuk kita menelpon nanti. Kita bisa bikin usernya, kita login, lalu kita bisa gunakan ini untuk kita melakukan percobaannya. Mohon maaf. Oke, jadi untuk downloadnya, kalian bisa search saja di Google ya. Nah, di sini ada website resminya Zoiper. Nah, kalian bisa download. Jika kalian menggunakan Windows, bisa langsung pilih Windows, download aja ya. Dan ya, ada juga di sini kalau kalian mau download ya VirtualBox. Nah, di sini kalian pilih yang Windows House ini ya. Nah, tinggal klik aja, nanti kalian akan download secara otomatis. Seperti itu. Dan juga di sini breaker kalau kalian butuh ya, breaker. Nah, di sini download ya. Ya, nanti mungkin saya akan taruh di deskripsi ya. Downloadnya, link downloadnya ya. Tenang saja. Saya akan tambahkan. Ya, jadi breaker ini juga akan kita gunakan sebagai servernya ya, atau ya VoIP-nya, jaringan VoIP-nya. Kita buatnya menggunakan breaker ini. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya. Ya. Jadi tadi kan kalian sudah download dan pastikan kalian sudah harus diinstal dulu ya semuanya, kayak Zoiper dan VirtualBox-nya ini. Ya kalian install aja dulu. Untuk breakernya, biarkan dulu kalian download dulu aja. Yang penting kalian sudah punya breakernya. Nah, setelah kalian buka di VirtualBox-nya, kalian pilih aja di sini new ya. Nih, bikin baru. Di sini kalian namain aja. Misalnya apa ya? Breaker 1. Nah, seperti itu. Di sini kalian pilih juga kalau ini sininya Windows ya, Linux pakainya teman-teman, Linux. Nah, karena breaker juga termasuk Linux ya. Nah, di sininya kalian cari aja order Linux ya. Nah, ini 64 atau 32 kalian sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Ini kita pakainya other Linux saja. Lalu kalian next. Nah, di sini kita bikin mungkin berapa yang enak ya? Segiga aja dah, segiga aja biar. Segiga aja ya RAM ya. Oke, next. Lalu di sini kita bikin virtual hard disk ya. Langsung aja. PDI pastikan, next saja. Dynamic pastikan. Nah, di sini ya kita bikin 10 GB kali ya, 15 deh. Ya 15 saja ya, semoga cukup. Kita create. Nah, sudah nih. Setelah di create ini kalian pergi ke setting dulu. Nah, di setting ini kalian pilih storage. Nah, di sini storage kalian klik yang empty. Yang di empty ini kalian klik di sini ya. Di sini kalian pilih file breaker kalian. Nah, kalau kalian belum muncul seperti ini, kalian harus pilih dulu dari sininya ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian cari file breaker kalian di mana gitu kan. Nah, untuk saya, file breaker saya ada di Nah, ini dia breaker saya.
Nah, saya pakai breaker yang 2.1.1. Mohon maaf ya teman-teman, biarkan saja suara-suara itu. Nah, ini sudah ya. Nih, breaker.iso. Nah, itu dia. Filenya akan berbentuk ISO jika kalian sudah download breakernya ya. Klik OK. Kemudian kita langsung aja start. Ya, proses penginstalan ini cukup memakan waktu sebenarnya teman-teman. Nah, kita akan tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Kalian kalau sudah masuk seperti ini, kalian pilih yang ini ya. Install breaker base unattended. Itu kalian enter aja. Untuk pilihnya kalian pencet panah atas bawah ya. Kalian tunggu dulu seperti ini. Memang rada lama di bagian sininya ya. Biarkan dia proses. Nah, mungkin biar lebih enak kita maximize. Ya, karena prosesnya akan cukup lama, mungkin saya akan skip dulu di sini sampai nanti ada yang harus dikonfigurasi. Saya akan kembali lagi. Oke teman-teman, ya jika sudah seperti ini, hanya dikit lagi breaker kita akan terinstall. Ini adalah final installation, namun ya harus menunggu lagi sebentar lagi. Emang rada lama ya prosesnya, jadi sabar aja. Jadi mungkin kalian bisa tinggal dulu, mungkin sambil kemana gitu ya. Oke. Saya akan kembali lagi nanti. Oke teman-teman, finally breakernya sudah terinstall ya teman-teman ya. Jadi ginilah ya, kita sudah di dalam tampilan login breakernya ya pasti ya. Ya, jadi setelah kita sudah masuk dan setelah kita sudah install ya, dan sudah di bagian login, kalian ketik aja di sini support sebagai username ya. Habis itu kalian enter, dan passwordnya itu breaker dengan B nya kapital ya, besar, B besar, B besar, R I ke R, breaker. Habis itu di sini kalian ketik lagi su atau super user. Nah, kalian ketik lagi breaker biasa, B besar R I K E R ya, breaker ya, seperti itu. Nah, setelah di sini kalian kita langsung ketik aja ya, ikuti saya, PI ya, PI terus /etc/network/interfaces ya, lalu enter. Nah, kita masuk di dalam settingan. Nah, di sini adalah IP-nya. Jadi kita akan membuat IP kita sendiri ya teman-teman. Untuk IP-nya ya, di sini kita pakai IP buatan kita sendiri ya. Jadi ya mungkin kita akan bikin di sini teman-teman. Mungkin 2022 gini kali ya. Untuk mengedit ininya apa sih, untuk edit teks ya. Kalian gunakan tombol tahan Ctrl atau Ctrl terus E untuk edit. Lalu untuk mengetiknya kalian pencet I untuk insert ya. Nah, dia akan ada tulisan insert di bawah sininya ya. Nah, di bawah kiri tuh ada insert. Nah, berarti sini udah bisa ngetik ya. Dan hati-hati jangan sampai ngetik random ya untuk ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita bikin aja ya. Di sini 20 kita samain. 20 mungkin begini ya. Nah, 20 juga gateway-nya. Nah, satu aja. Ini teman-teman, 2022 ya. Oke. Mungkin 2023 kali ya kita bikin. 2022 aja nggak apa-apa. Nah, ini 20 ini memang 0 aja ya, ikuti defaultnya. Kalau network tuh emang ini 0. Ini 1 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ya setelah kita sudah membuat seperti ini, membuat IP-nya, dan menurut kalian udah cocok dan benar ya, udah tepat, lalu kalian menggunakan Ctrl terus C. Nah, setelah Ctrl C kalian ketik titik 2 seperti ini. Habis itu kalian ketikkan W key ya,
Habis itu tanda seru seperti ini teman-teman. Habis itu kalian enter saja. Nah, sudah ya. Jika sudah seperti itu, kita restart dulu dengan mengetikkan perintah seperti ini. /etc/init.d init.d terus interface networking restart seperti ini teman-teman. Ya, dia akan terrestart dan lalu kita cek lagi IP kita, konfigurasi kita ya. Nah, apakah sudah terubah? Ya, sudah ya, terlihat ya. Di sini sudah terubah menjadi 192.168.20.22 ya. Jadi setelah sudah diubah seperti ini, lalu kita kemana? Nah, selanjutnya kita langsung aja kita setting dulu di adapter settingnya. Oke teman-teman ya. Jadi ya kalian klik kanan di sini teman-teman, kalian klik ini open network and internet settings ya. Lalu kalian pergi ke bawah sini ada change adapter option. Kalau kalian nggak bisa cari itu, kalian bisa ke control panel, kalian search saja change adapter option ya. Oke, seperti ini kita buka. Nah, ini saya kasih tahu direktorinya untuk ke control panel. Nah ini dia ya. Kalau kalian dari control panel, kalian masuk control panel, lalu kalian pilih network and internet, lalu network connection, yaitu ya. Kalian cari ini aja. Oke. Dan ya, di sini kita masuk ke yang ini teman-teman. VirtualBox host only network. Itu properties. Sabar ya teman-teman. Ya seperti ini. Lalu kalian ke internet protocol version 4 ya. TCP/IP versi 4 ya. Oke. Di sini kita masukkan IP kita yang tadi 92.168. IP kita yang ini ya teman-teman. 92.168.20.2022. Oke. 20.22. Subnet max-nya juga samain. Ya seperti itu, default gateway-nya samain. Untuk default gateway-nya tadi kita 192.168 ya, kalian pastikan ingetin ya teman-teman, default gateway dan lain-lain ya. 21. Nah, seperti ini ya. Untuk ngecek ya, kalau misalnya kalian mau lihat lagi yang tadi, nah kalian klik aja panah atas untuk atas bawah nih untuk melihat ketikan kalian sebelumnya. Nah, habis itu kalian ke V yang tadi. Nah, tuh kalian bisa lihat di sini IP kalian dan gateway-nya. Nah, ini udah bener ya, teman-teman. Lalu ya, kalian ketikkan aja seperti ini. Samakan dengan yang di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kita pakai address dan gateway ya. Dan untuk DNS-nya kosongkan saja. Ya, kalau kalian mau kayak Google nggak apa-apa ya, mungkin di sini saya kosongin aja ya, iya saja nggak apa-apa. Oke, close. Nah, jika sudah kita setting seperti itu teman-teman, kita pergi ke Chrome ya. Oke teman, jadi jika sudah membuka Chrome, kita masukkan saja IP kita tadi 168.20.22 seperti ini ya. Kalian enter. Ini masih belum bisa ya. Jadi kenapa nggak bisa? Karena ya di sini kita harus ubah dulu IP address kita. Jadi jangan sama persis yang kayak di breakernya ya. Ini saya nggak tahu kenapa, mungkin kita harus tambahin misalnya kayak mungkin 23 gitu ya, atau 24 boleh, kalian pilih aja. Nah, jadi jangan sama teman-teman, karena dia nggak akan kebuka. Ini nggak tahu ya problemnya kenapa. Saya mencoba seperti itu. Kita coba lagi apakah bisa. Oke teman-teman, aduh sorry ya, tadi ada sedikit error. Ternyata setelah saya cari-cari ya, permasalahannya di sini teman-teman. Kenapa tadi pas kita masukkan IP kita dia tidak mau muncul ya, tidak mau masuk ke IPPBX itu karena di sini kita kan pakai virtual host only network ya.
Tadi saya lupa setting ya teman-teman, jadi error. Nah, di sini settingannya. Dan mungkin ya teman-teman juga harus disetting ya. Nah, di sini kalian klik ini ya, breaker kalian yang lagi running di VirtualBox, kalian masuk di sini breaker ya, ke setting. Setelah itu kalian ke network. Nah, tadinya di sini masih NAT teman-teman. Nah, ini saya ganti ke host only adapter sesuai dengan yang ada di control panel tadi ya. Nah, yang kita sudah setting. Nah, settingannya tetap sama, nggak saya ubah-ubah. Seperti ini ya, 23 kita tambahin 1 ya. Karena tadi kan 22 kita bikinnya. Kita tambahin 1, 23 jadi ini IP buat kitanya, IP kitanya. Nah, setelah itu setelah seperti ini kita oke aja. Yes ya. Nah, udah. Kita minimize saja. Nah, ini udah benar. Pilih yang ini ini dia kan virtual host only Ethernet adapter. Oke. Oke, sip. Setelah itu kita masukkan lagi, coba lagi teman-teman. Nah, akan seperti ini ya. Akan masuk seperti ini. Nah, sebelumnya sebenarnya tampilannya itu kayak ada back to safety. Namun ya tadi saya langsung klik aja advance ya, di bawahnya advance. Terus kalian cari ke bawah, langsung continue anyway aja ya, atau apa itu bacanya, saya continue gitu pokoknya. Di bawah kecil tulisannya. Nah, terus nanti kalian akan masuk seperti ini. Nah, jika sudah di sini teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sorry ada tadi saya kelupaan setting gitunya. Administrator. Nah, jadi kalau misalnya error juga kalian bisa coba kayak tadi ya. Administrator. Ini ya. Di situ passwordnya breaker, tapi B-nya besar seperti biasa. Terus kalian login. Nah, kalian akan masuk di sini ya. Nah, di bagian ini kalian klik ini IPPBX administration. Setelah di IPPBX administration, kalian pergi ke sini nih, extensions. Nah, di sini kalian pilih generic SIP device, lalu submit. Nah, di sini kita bikin user kita. Ya, user extension. Nah, kita bikin mungkin di sini user 1 00001 seperti ini. Lalu display name-nya siapa? Misalnya Bambang. Lalu ya seperti itu. Display name Bambang. Terus di sini kita ke bawah lagi. Call timer kita bikin 10 aja. Account code seperti yang tadi 0001. Secretnya 1234 aja lah, biar yang gampang-gampang aja teman-teman. Ya, secret di sini adalah password kita nanti ya. Seperti itu sudah. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini statusnya kita enable. Lah, play ID-nya kita yes. Nah, setelah sudah itu kita submit. Sudah. Jika sudah disubmit, nah di sini akan ada Bambang 001. Oke, setelah sudah seperti itu kita apply dulu, jangan lupa continue with reload. Nah, jika sudah kita submit lagi di sini, kita bikin yang kedua teman-teman. Nah, kedua gitu ya. Sini siapa ya namanya ya? Nah, siapa ya? Udin. Kita bikinnya Udin ya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada call timer 10. Account code kita bikin 002 seperti biasa. Passwordnya kita samakannya 1234. Kita ke bawah lagi. Di sini status enable, play ID-nya di yes. Lalu kita klik submit. And kita apply configuration change-nya. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Karena kalau belum di-apply dia tidak akan bisa. Nah, ini di sini kita sudah membuat akun kita ya. Nah, lalu kita buat juga di Zoiper-nya. Kita buka dulu Zoiper. Oke teman-teman ya, di sini sudah dibuka dari Zoiper-nya. Nah, oke, jika kalian sudah di dalam Zoiper, kalian ke pencet yang bawah aja ini ya, continue as a free user. Kita klik aja. Nah, di sini kita bikin akun ya. Jadi cara bikin akunnya seperti yang tadi ya. User kita kan berapa tadi? 001 kita bikin. Habis itu add IP kita 192.168.20.2 gitu ya.
Habis itu passwordnya kita samain aja 1234. Teman-teman, itu kita login. Habis itu next. Skip aja. Nah, ini udah found ya UDP-nya. Itu kita next saja. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil membuat akunnya di laptop ya. Dan kita bikin juga di HP ya, teman-teman. Dan saya akan menggunakan HP untuk membuat akun yang satu laginya. Oke, teman-teman ya. Jadi, setelah kita sudah bikin akun yang di laptop ini, sebelum kita connect ke handphone ya, saya ada yang lupa tadi. Ada lagi yang harus kita setting melalui breaker. Jadi sebelum kita setting di breakernya ya, lebih baik kita enable dulu di bagian adapternya. Karena misalnya jika kalian menggunakan WiFi, kalian jangan sampai lupa juga untuk settingnya ya. Jadi kita power off aja dulu. Lalu kalian ke VirtualBox lagi, terus ke setting ya teman-teman. Nah di sininya ternyata setelah saya juga tadinya error nih. Nah karena di sini masih enable, masih disable ya. Di sini kalian ke adapter 2-nya, kalian enable ya. Nah habis itu kalian pilih bridge adapter ya. Di sini kalian pilih wireless kalian atau network kalian. Nah kalau kalian nggak tahu wireless kalian apa, di sini kalian buka di counter panel. Nah di sini ada bacaannya tuh kayak Qualcomm, Aternos. Nah itu kalian pilih sesuai punya kalian ya. Nah jika sudah seperti ini, udah terpilih, kalian enable, enter, terus advance, allow all ya. Jangan lupa di sini kita allow all, sama juga yang adapter 1 tadi di allow all juga, jangan sampai lupa. Itu kalian oke aja. Jika sudah seperti itu, kita start lagi breakernya. Kita start, tunggu sebentar teman-teman. Ya jadi sebelumnya saya juga udah coba ya di HP-nya, namun error ya, kayak terdapat error jadi merah, jadi nggak found gitu. UDP-nya tidak terfound, jadi karena kesalahannya saya sudah menemukan ya, jadi saya lupa nambahin untuk eternal satunya ya untuk wifi-nya, bridge adapternya. Nah, jadi ada yang namanya H0 itu kita gunakan sebagai yang tadi VirtualBox kita, yang mana itu nyambungnya host only adapter ya. Kita login lagi seperti biasa, support, itu breaker, terus super user, itu breaker lagi, passwordnya sama ya, breaker B nya besar. Lalu di sini kita ketikkan V seperti biasa kayak tadi lagi, network interface seperti ini teman-teman. Habis itu nih enter aja. Nah, habis itu kita Ctrl E terus I. Nah, habis itu di bawah sini kita enter aja teman-teman. Kita pojok sini kita enter. Nah, di bawah sini kita bikin lagi. Nah, kita tulis aja komentar ya, atau komen ya. Komennya kita tulis the secondary secondary network interface. Di sini kita samakan aja ya, auto seperti yang di atas. Auto cuman di sini edge-nya itu edge 1 ya, atau edge 1. Terus if iFace sama edge-nya edge 1 dan inet. Namun di sini inetnya itu kita pakainya DHCP teman-teman. Ya, DHCP seperti ini ya. Nah, jika sudah kita tulis seperti ini, lalu kita tekan Ctrl C. Habis Ctrl C kalian ketikkan saja .2 wiki Anda seru. Jika sudah, enter. Setelah itu kita restart dengan mengetikkan service, bisa juga service networking restart kayak gini, atau yang kayak tadi etc init d networking restart. Nah ini melalui direktorinya ya.
sama aja sebenarnya teman-teman, ini restart juga ya. Jadi ada dua, ada service networking restart, ada yang etc/initd networking restart. Sebenarnya sama aja ya. Nah ini lagi proses restart. Nah jika sudah start and running lagi, berarti itu sudah tersave ya konfigurasi kita. Untuk melihatnya kita bisa ketikkan IP address juga. Nah seperti ini akan kelihatan, atau mungkin ipconfig ya. Tuh, sama aja. Ada ya, di sini sudah muncul ya. Nah H0 itu VirtualBox kita ya, atau apa yang tadi adapter host ya. Adapter yang di VirtualBox ya, yang ini teman-teman, kalau kalian mau tahu sebentar. Di VirtualBox kita, nah yang ini teman-teman, nah yang ini ya, virtual host only network. Nah ini host only adapter, Ethernet adapter ya. Nah itu dia. Terus yang kedua itu kita pakai WiFi. Nah ini WiFi saya, WiFi coba tebak ya. Nah ini dia menggunakan Edge 1 ya, atau di sini ada. Nah untuk kalau kalian mau login menggunakan Edge 1 juga bisa sebenarnya, melalui WiFi sendiri atau melalui laptop sendiri atau lokal ya. Kalian menggunakan IP yang Edge 0 ya teman-teman. Nah kalau mau pakai yang IP WiFi bisa juga seharusnya. Namun IP address-nya yang disesuaikan ya teman-teman. Terus mohon maaf nge-lag banget. Nah ini ya, pakainya tuh yang 192.168.1.11. Nah itu dia, kalian pakai yang itu ya. Kita ketikkan aja 192.168, namun di sini kita ketikannya 1.11. Itu kalian enter. Nah ini akan tampil seperti ini lah, sama kayak tadi. Ini yang saya maksud, your connection is not private ya, private. And kalian ketik yang di advance nya. Nah ini kalian proceed ya, proceed to 100. Nah ini 921. Nah ini kalian sama aja, passwordnya dan username sama, administrator dan breaker ya, passwordnya breaker B besar. Terus kalian login aja. Nah udah deh, ini sama ya teman-teman, bisa juga melalui jaringan WiFi kita. Nah untuk yang di HP-nya, mari kita coba setting juga, kita login ya. Coba kita login. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di HP ya. Nah jadi kalian pergi dulu ke Play Store ya teman-teman. Nah di sini ada Zyper. Nah, kalian pilih yang ini aja, Zypernya, Zyper EXSIP VoIP Softphone. Habis itu kalian buka aja langsung aplikasinya. Nah di sini kita ketik aja sesuai yang sudah kita buat ya di breakernya, 002. Tadi kan sudah 001 ya, sekarang 002 kita bikin di akun yang keduanya untuk di HP-nya. Nah untuk IP-nya di sini kita pakai yang WiFi ya teman-teman. Karena kalau kita pakai yang host adapter nggak mungkin bisa tuh, kan error. Makanya saya juga coba kemarin ya, saya bikin nih kayak gini ya, kita coba aja apakah bisa ya. Nih saya bikin kayak gini, nggak bisa karena kita menggunakan yang virtual host ya. Kalau pakai yang virtual host dia nggak akan terdetek ya teman-teman. Nah jadi saya coba cari solusinya tuh semalam, dan ternyata kesalahannya adalah kita pakai WiFi, kita connect WiFi jadi lupa di setting ya. Aduh pantesan lupa dikonfigurasi di breakernya. Nah jadi nggak bisa ya teman-teman, kita sudah buktikan. Nah jadi untuk itu kita pakai yang WiFi ya. Nah untuk IP yang WiFi tadi kan yang seperti yang saya tampilkan di laptop saya tadi ya, yang ini 192.168.1.11. Nah ini kita pakai yang ini teman-teman, next saja, skip. Nah kalau udah pakai yang ini pasti langsung ke VoW teman-teman, otomatis langsung terdetek ya. Nah di sini ada bacanya SIP UDP phone ya. Nah sudah terVoW nih ya teman-teman. Nah kita coba telepon aja ya langsung.
ke yang akun aku yang ke satu, nomornya 00001. Oke, kita start call. Apakah berhasil masuk? Kita lihat. Oke, ini ada. Nah, di sini Udin ya. Oke, kita langsung ini aja. Kita jawab. Nah, masuk nih teman-teman. Halo, halo, halo. Masuk ya suaranya ya. Nah, ini Udin. Nah, ini yang dari HP ini Bambang ya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih begitulah tutorial dari saya ya teman-teman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman setting yang dari WiFi juga ya. Kalau kalian menggunakan WiFi ya. Nah, dan kalau misalnya pakai Ethernet kabel gitu juga bisa juga teman-teman. Jadi, tapi kalian harus hidupin juga adapter yang dari apa namanya dari settingan VirtualBox ya. Ya, jadi kurang lebih begitulah. Nah, ya pokoknya nih kalau kalian pakai misalnya pakai kabel ya teman-teman, saya kasih tahu di sini juga bisa disetting sebenarnya. Nah, ini kalian kalau misalnya itu pakainya yang sama ya, Bridget kalau nggak salah. Bukan Bridget teman-teman. Nah, ini di sini cuman kalian pilih itu terlalu internal, oh ya internal. Nah, di sini cuman ada yang namanya kayak semacam, nah ini Ethernet gini ya, kabel. Nah, kalian cari aja itu, terus kalian konekin kayak biasa, dan ya settingannya sama DHCP, cuman edge-nya itu yang kata ETH-nya itu kalau kalian pilih sesuaiin samain kayak ini. Jadi ETH berapa gitu. Harusnya sih di ETH 3 ya kalau untuk yang kabel, karena ini kan ETH 0, ETH 1 berarti ETH 2. Sorry. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, sudah berhasil. Jadi ya cukup sekian lah tutorial dari saya teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oh iya, selain di HP kita juga bisa di PC sebenarnya. Oke, sebentar ya teman-teman, saya akan coba rekam. Oke teman-teman, saya sudah di HP nih. Ya, jadi di sini saya juga udah nyiapin laptop sebenarnya. Ini saya laptop tadi saya hidupin nih karena untuk setting-settingnya nih yang WiFi tadi saya lupa ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa sebenarnya langsung kita setting ya teman-teman. Nah, kayak kita setting, kita login. Nah, loginnya sama kayak tadi seperti biasa. 00002. Nah, login ke akunnya si Udin ya. Oke. 92 yang tadi kita udah bikin di breaker ya. 168 titik berapa, saya lupa lagi, 1.11 nya karena kita menggunakan IP yang dari WiFi nya ya, WiFi atau wireless. Nah, ini kita passwordnya sama yang tadi 234, lalu kita klik login. Nah, di sini udah bener ya, terus kita next saja. Nah, di sini kita skip. Nah, ini dia akan ngedetect itu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya hijau berarti ngedetect. Ini sih mohon maaf. Surutnya ada kesalahan teman-teman. Nah, di sininya makanya WiFi juga ya, pantesan not phone. sorry. Nah, 11 next. Oke, nah vote ya. Nah, itu dia kendalanya, kemarin saya begitu juga teman-teman, errornya seperti itu ya. Ketika kita pakai IP yang dari VirtualBox tuh nggak bisa ya, providernya harus dari WiFi juga sama. Nah, jadi ya, tapi tetap harus disetting juga di breakernya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini kita coba telepon dari sini. Oke, ini sudah terlogin akunnya. Oke, taruh. Nah, untuk telepon seperti ini teman-teman. Ya, di sini kita ketik aja 000
1. Daya loh. Telepon ya. Kita calling. Nah, habis itu kita jawab di sini. Kita jawab teman-teman. Bisa ya? Sip. Nah. Terpanggil ya, teman-teman. Nah, jadi beginilah cara kita membuat suatu jaringan VoIP ya. Voice over Internet Protocol ya. Jadi kita bisa melakukan panggilan namun secara lebih private lagi. Dan ya, breaker itu sebagai servernya atau ya VoIP server lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi breaker harus tetap nyala ya teman-teman kalau misalnya kalian mau melakukan panggilan ini. Nah, ini saya masih hidupin breakernya tuh, masih running ya. Nah, jangan di close kalau misalnya kalian mau melakukan panggilan jaringan ini. Ya, jadi sekian tutorial dari saya. Terima kasih kalian sudah nonton ya. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.